Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahil. Abu Jahil mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahil dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahil berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahil susah tidur. Tiba-tiba terlintas niat jahat di benaknya. Aku harus melakukannya sekarang, mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahil. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahil langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya. Lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahil menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi, dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahil. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahil. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahil memanen tanaman buah miliknya. "Hai Abu Jahil, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahil enteng. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tugas Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri. Kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku," sahut Abu Jahil. "Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahil, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahil menggertak. "Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timpal Abu Nawas. Maka keduanya pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahil saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja saya sangat bingung. Siapa di antara kalian yang benar? Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahil," kata Tuan Hakim menanggapi. "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal ini? Anda kan hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas tidak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas," ucap Abu Jahil. "Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas. "Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahil," kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil merasa sangat senang.
Terima kasih Tuan Hakim. Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, sahut Abu Jahil. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas, batin Abu Jahil kegirangan. Oh iya Abu Jahil, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar, tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahil, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak, kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahil yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka, aku akan kehilangan kebunku, pikir Abu Jahil ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahil, bentak Tuan Hakim. Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindah dari tempatnya, ujar Abu Jahil. Oh begitu, jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas, tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahil dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan? Tanya Abu Jahil khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja, supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia, karena ia bisa mendapat kembali luas kebunnya. Anda memang cerdik Tuan Hakim, puji Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.